dan keempat kita sudah melaksanakan pertemuan dan pematerinya juga sudah diberi tugas kepada semuanya, akan tetapi dikarenakan alasannya tidak jelas, apakah dia sakit atau tidaknya, Bapak juga kurang tahu, teman-temannya juga nggak tahu Salahuddin itu di mana kabarnya, tapi mudah-mudahan seandainya dia sakit, mudah-mudahan cepat sembuh, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian apabila dia sibuk, mudah-mudahan dengan kesibukannya dia memberikan suatu manfaat bagi dirinya. Oke, Bapak akan menjelaskan sekilas tentang kaidah asasiyah atau asasiyah itu adalah dasar. Nah, sekarang kita akan menjurus kepada kaidah fikih. Yang kemarin kita membahas tentang takrif daripada hukum, hakim, mahkum bih, mahkum alaih. Sekarang kita akan mempelajari kaidah asasiyah atau dasar-dasar kaidah fikih, yang mana ini adalah pondasi awal untuk mempelajari kaidah fikih selanjutnya. Oke, kita lanjutkan pengertian kawaid fikih dulu. Dalam pengertian ini ada dua terminologi yang perlu dijelaskan, yaitu yang pertama qawaid dan fiqhiyah. Qawaid merupakan jamak ya, kalau dari segi bahasa itu adalah jamak dari kaidah. Kaidah jamaknya menjadi qawaid, yaitu kumpulan-kumpulan kaidah. Kalau jamaknya itu jamak taksir ya. Qawaid dalam istilah bahasa Indonesia yang mungkin dikenal dengan kata kaidah. Kalau dalam bahasa Arab qaidah, yang berarti patokan atau aturan. Sedangkan dalam terminologinya kaidah ini mempunyai beberapa arti. Oleh karena itu menurut siapa ya, Dr. Ahmad Syafi'i menyatakan juga hukum yang bersifat universal atau yang kuli yang diikuti oleh satuan-satuan hukum juz'i yang banyak. Sedangkan menurut terminologi fikih berarti menurut pendapat siapa? Saya Al-Jurjani, kalau Al-Jurjani yaitu ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara yang amaliyah, yang diambil dari dalil-dalil tafsili yang dan diistimbatkan melalui ijtihad yang memerlukan analisa dan perenungan. Nah, kita ketahui bahwa kaidah fikih itu ada setelah ada fikih. Jadi ada tiga dasar nih yang kita bisa membedakan antara usul fikih, fikih, dan kaidah fikih. Nah itu, kita harus bisa membedakan mana yang disebut dengan usul fikih, mana yang disebut dengan fikih, dan mana yang disebut dengan kaidah fikih. Nah itu, pada prinsipnya itu. Sedangkan kalau usul fikih itu adalah metode untuk menetapkan suatu hukum. Kalau fikih itu adalah produknya, hasil dari usul fikih maka menghasilkan fikih. Nah, setelah ada fikih maka kaidah fikih adalah batasan-batasan untuk mengklasifikasikan daripada hukum-hukum yang ada dan dibatasi dengan kaidah. Nah, kaidah fikih ini lahir setelah adanya fikih. Nah, sedangkan fikih lahirnya setelah adanya usul fikih. Walaupun pada kenyataannya usul fikih fikih dulu baru ada usul fikih. Tetapi dari segi metodologinya adalah dari aturannya pertama adalah usul fikih, kemudian fikih. Nah, setelah itu adalah fikih atau kaidah fikih. Kemudian dalam hal masalah perbedaan yang tadi, di situ ada tiga rumpun ya. Tiga rumpun, yang pertama adalah usul fikih, yang kedua fikih, dan yang ketiga kaidah fikih. Bisa membedakan nggak antara tiga itu? Apa yang disebut dengan usul fikih, apa yang dimaksud dengan fikih, apa yang dimaksud dengan kaidah fikih. Kalau diilustrasikan begini, usul fikih itu adalah sebuah pabrik roti contohnya, kita ilustrasikan aja. Sedangkan fikih itu adalah hasil daripada pabrik itu, yaitu rotinya. Kalau usul fikih adalah pabriknya, kalau fikih itu adalah hasil produksi daripada
pabrik itu, yaitu contohnya berbentuk roti. Nah, sedangkan kaidah fikih itu adalah macam-macam daripada roti tersebut. Kalau diilustrasikan yang paling sederhana seperti itu. Jadi, secara istilah fikih itu adalah pengetahuan tentang hukum syara yang bersifat praktis yang diperoleh melalui proses istinbat. Nah, sedangkan ungkapan yang sangat populer dalam pembahasan fikih yaitu nahnu nahkum bizawahir atau pahkum bizawahir. Nah, itu beda lagi dengan persoalan masalah keyakinan. Nah, sedangkan fikih itu berhubungan dengan praktek. Nah, kemudian usul fikih itu mungkin secara karena metode yang dijadikan perantara untuk memproduksi sebuah hukum. Nah, sementara kemudian ada 3 rumpun itu yang kita ulang-ulang oleh Bapak tadi. Yang pertama usul fikih yaitu sebagai pabrik rotinya. Kalau fikih itu adalah rotinya, sedangkan kaidah fikih adalah pengelompokan jenis-jenis produk roti tersebut. Nah, sampai di situ bisa dipahami nggak kira-kira? Atau ada yang menambahkan tentang masalah yang 3 rumpun itu? Ada usul fikih, ada fikih, ada kaidah fikih. Usul fikih pabriknya, kalau fikih adalah produknya, sedangkan kaidah fikih adalah pengelompokan daripada jenis-jenis dari hasil daripada pabrik itu. Mungkin sampai di sini dulu. Ada sanggahan atau ada penambahan atau komen tentang masalah pembahasan umum daripada usul fikih dan kaidah fikih sebelum kita melanjutkan kepada kaidah-kaidah fikih. Silahkan, ada yang mau bertanya atau ada yang komen atau ada yang menambahkan? Silahkan. Ada? Cukup dipahami? Cukup, Ustaz. Oke, itu dasarnya aja, kita biar bisa mudah dicernanya seperti itulah. Nah, kita akan membedakan lebih detail ya antara usul fikih kemudian kaidah fikih nih. Usul fikih itu berisi kaidah-kaidah yang dijadikan sarana untuk menggali hukum syar'i. Dari mana sumbernya? Yaitu dari Al-Quran dan hadis. Nah, sedangkan kaidah fikih adalah berfungsi sebagai pengikat penghubung antara kasus-kasus fikih yang serupa. Nah, kemudian secara hierarkis itu urutan kemunculannya adalah usul fikih dulu, baru ada fikih. Sementara dalam realitanya adalah apa dulu? Fikih dulu apa usul fikih dulu? Fikih dulu. Ada yang tahu? Fikih dulu. Kan? Ya. Dalam teori hierarkisnya seharusnya adalah usul fikih dulu, baru menghasilkan fikih. Kemudian baru membentuk satu formula itu fikih. Nah, pada realitanya bahkan usul fikih itu kedua. Setelah ada fikih, baru ada usul fikih. Nah, sedangkan ulama-ulama yang mencetuskan daripada ulama usul fikih itu yaitu Imam Syafi'i yang dengan kitabnya yaitu Ar-Risalah. Itu adalah ilmu atau kitab membahas tentang ilmu usul fikih. Nah, kemudian usul fikih itu menggunakan kalau metodenya adalah menggunakan metode deduktif. Maksudnya dari hal yang deduktif itu kan kebalik, ada yang lawannya, ada induktif, ada deduktif. Kalau deduktif itu dari hal yang umum kemudian mengerucut. Nah, itu deduktif. Sedangkan induktif adalah kaidah fikih itu adalah pendekatannya melalui pendekatan induktif. Dari yang kecil menjadi yang besar. Kalau dalam bahasanya mungkin kerucutnya terbalik. Kalau deduktif itu adalah dari hal yang umum kemudian mengerucut kepada hal yang kecil, itu adalah pendekatan daripada usul fikih. Sedangkan kaidah fikih itu dari hal yang kecil akhirnya melebar menjadi luas. Nah, itu adalah pendekatan induktif. Itu kalau dari segi pendekatannya antara usul fikih dengan kaidah fikih, dari pendekatannya aja sudah berbeda ya. Kalau usul fikih, Bapak ulangi lagi, itu adalah pendekatannya deduktif, sedangkan kaidah fikih adalah pendekatannya induktif.
deduktif. Sampai di sini ada sangkalan atau ada tambahan atau ada komen, silahkan. Ada? Ada? Calong Ada nggak kira-kira? Ini Ustaz. Wahidin itu Cukup, ya? sakit. Ustaz, Ya, silakan. Wahidin itu sakit tapi makalahnya dititipin ada gitu. Oh iya, nggak apa-apa, nanti dikirimkan aja ke saya, share secara Japri ya ke saya. Iya. Mudah-mudahan dia cepat sembuh, Pak Salahuddin ya. Oke, sampai di situ dulu antara kaidah fikih dengan kaidah usul fikih atau usul fikih dengan kaidah fikih. Sampai di sini ada pertanyaan? Apa Ustaz? Kalau ada contohnya kayak gimana Ustaz? Apa? Contohnya Ustaz. Contoh usul fikih. Contohnya? Nah, contoh nyatanya gitu loh Ustaz. Tadi kan kata Ustaz, kalau usul fikih itu dari yang umum terus mengerucut, itu seperti apa Ustaz? Oke, kalau usul fikih adalah pendekatan deduktif itu adalah dari katanya. Kan dari kecil, dari deduktif itu kan dari umum ya. Al-Quran umum tuh. Kemudian disimpulkan menjadi, kan dalam Al-Quran tuh banyak perintah-perintah. Ada perintah zakat, perintah sholat, perintah apa-apa. Secara umum kan, bahwa itu perintah. Maka akan dikerucutkan menjadi satu formula bahwa disimpulkan dari kata perintah amar ada akimu, ada atu, ada malu. Nah, itu adalah umum, semua perintah umum. Iya, nanti dulu tuh, ayah lagi ini dulu. Yang maaf ya, ada anak ini baru pulang dari sekolah. Nah, contohnya gitu, dari umum itu maka akan dikerucutkan menjadi khusus dengan kata al-aslu fil amri lil wujub. Nah, berarti asal daripada perintah itu adalah wajib. Nanti akan lebih mengerucut. Sedangkan kaidah fikih itu contohnya adalah dari hal-hal yang umum, menyangkut atau menata kembali dari hal-hal atau mengilustrasi atau menganalogikan dari semua fikih yang ada, kemudian itu akan menjadi satu formula yang bagus atau formula yang mengerucut atau yang jadi hal-hal yang umum akan dihubungkan dengan kaidah-kaidah yang lainnya. Makanya kalau kaidah fikih itu adalah bersumber dari kajian hukum-hukum yang ada. Nah, kemudian dalam realitas sosialnya, dalam menetapkan suatu hukum, itu akan menghubungkan dengan hukum yang sudah ada. Maka akan dibuatlah suatu formula, yaitu kaidah fikih. Nah, itu. Kemudian, selanjutnya adalah tentang kaidah asasiyah qawaid fiqhiyah. Nah, kaidah fiqhiyah itu adalah ada 5 kan, yang sudah tahu. Mungkin ada yang belum tahu atau yang sudah ada yang belum tahu tentang kaidah fiqhiyah, yang asasiyah. Ada yang sudah tahu? Ada Ustaz. Yang 5 itu? Ya. Yang 5. Ya. Yang kelima, yang pertama itu, yang kita bahas ini, yang akan kita bahas. Yang pertama adalah al-qawaid al-khamsah atau yang disebut dengan 5 kaidah asasi. Ya, jelas. Kaidah asasi yang dibahas oleh pemateri Salahuddin itu adalah 5 kaidah dasar. Qawaidul yang disebut dengan qawaidul kubro. Nah, qawaidul kubro ini yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara tergantung kepada niatnya. Jadi semua hukum-hukum, kaidah, semua itu adalah harus bersumberkan kepada al-umuru bimaqasidiha. Nah, yang kedua adalah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Maksudnya, artinya, keyakinan tidak hilang dengan adanya keraguan. Itu kaidah yang kedua. Yang ketiganya adalah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Dan yang keempat adalah ad-dororu yuzalu. Kesulitan itu harus dihilangkan. Dan yang kelima, al-adatu muhakkamatun. Adat dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menetapkan dan menerapkan hukum. Nah, ini adalah asas 5. Semua kaidah-kaidah ini harus berpatokan kepada yang 5 kaidah asas ini. Yang jumlahnya kaidah fikih itu lebih dari 40.
bahkan sampai ratusan kaidah fikih. Tapi pada prinsipnya adalah tidak lepas daripada 5 dasar kaidah dasar ini. Yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Dan kaidah ini adalah mengambilnya berasal ada yang dari ucapan ulama, ada juga yang dari pada hadis. Innamal a'malu binniyat. Itu kan hadis. Nah, kemudian ada kaidah al-umuru bimaqasidiha. Jadi segala perkara tergantung kepada niatnya. Jadi semua harus bersumber kepada maqasid syariahnya, tujuannya, intinya atau substansinya. Nah, itu tentang masalah al-umuru bimaqasidiha. Yang kedua adalah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak ada keraguan. Oke, segala perkara tergantung kepada niatnya di sini adalah merupakan kaidah asas yang pertama, dan kaidah ini menjelaskan tentang niat. Niat kan tidak dapat dilihat. Niat itu adanya dalam hati. Jadi dalam sholat contohnya, rukun sholat itu kan ada rukun kauli, ada rukun fa'li, ada rukun kolbi. Nah, rukun kolbi itu ada satu, yaitu disebut dengan niat. Di mana tempatnya niat? Yaitu di mahaliha, yaitu tempatnya niat itu adalah di dalam hati. Nah, itu yang disebut dalam rukun sholat itu ada yang bilang 14, rukun sholat itu ada yang bilang 17. Salah satu rukun daripada sholat itu adalah rukun kauli, rukun fa'li, dan rukun kolbi. Rukun kolbi cuma satu, yaitu niat. Wa mahalluha, dan tempatnya niat itu adalah ada di dalam hati. Jadi al-umuru bimaqasidiha itu adalah segala sesuatu tergantung kepada niatnya. Contoh, kita niat belajar untuk apa? Kan begitu. Niat kita untuk sekolah di STAIPI jurusan hukum ekonomi, ada niat nggak? Ada motivasi nggak? Apa sih tujuannya kita sekolah di STAIPI ini? Kan begitu. Nah, itu niat. Jadi niat adanya itu terletak di dalam hati. Nah, kaidah ini adalah kaidah yang mendasar sekali. Nah, sedangkan kaidah asasiyah ini adalah niat yang sangat penting dalam menentukan kualitas maupun makna perbuatan seseorang. Apakah seseorang itu melakukan sesuatu perbuatannya dengan niat ibadah kepada Allah, atau dia hanya melakukan perbuatan karena niatnya bukan karena Allah, tetapi semata-mata mungkin bisa aja karena nafsu atau kebiasaan. Misalnya kan niat untuk menikah, niatnya untuk apa? Apakah dia menikah karena untuk ibadah? Salah satunya adalah menghindar dari para perbuatan maksiat, maka hal itu halal untuk dilakukan. Jadi niat itu patokannya adalah kepada diri kita masing-masing, dan hati itu tidak bisa dibaca oleh orang lain, dan yang hanya tahu adalah kita dan Tuhannya. Oleh karena itu, kadang-kala antara niat dengan praktek itu kadang-kadang tidak harmonis atau tidak sejalan. Niatnya A, tapi dalam pekerjaannya B. Tapi segala sesuatu harus tergantung kepada niatnya. Nah, kemudian dasar-dasar kaidah asasiyah yang pertama ini adalah sebagaimana dalam Al-Qur'an kan ada surat Al-Imran, wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid sawabal akhirah nu'tihi minha. Nah, artinya kan barang siapa yang wa may yurid, waman berarti menunjukkan ke orang, waman dan barang siapa, yurid itu adalah kehendak, sawaba itu pahala, ad-dunya itu dunia, nu'tihi niscaya kata Allah akan kami berikan kepadanya, minha daripada dia yang dia niatkan. Kemudian waman, wa itu dan, man itu siapa, dan barang siapa, yurid aroda yuridu arti dia berkeinginan, sawaba itu adalah pahala, al akhirah itu adalah akhirat, nu'tihi maka Allah akan memberikannya juga, minha wasanaji syakirin, dan kami berikan pula hanya dan akan diberikan kepada orang-orang yang punya niat pertama. Jadi ada niatnya karena dunia, ada juga niatnya karena akhirat. Itu dasar daripada kaidah al-umuru bimaqasidiha, yang dari hadisnya adalah innamal a'malu binniyat. Kemudian dalam Al-Qur'annya sebagaimana firman Allah, wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid sawabal akhirah nu'tihi minha. Nah, itu dasar
dalil daripada al-umuru bima qasidiha. Nah, itu adalah dasar-dasarnya. Yang kemudian kaidah yang kedua adalah keyakinan tidak bisa dihilangkan karena ada keraguan atau al-yaqinu la yuzalu bisyak. Nah, sampai di sini dulu antara kaidah yang pertama dulu. Ada pertanyaan atau ada masukan atau ada sangkalan, silahkan. Silahkan, ada pertanyaan. Kaidah yang pertama dulu aja. Al-umuru bima qasidiha. Kita lebarkan pemahamannya, tidak hanya sebatas praktek ibadah aja, sebagaimana contohnya sholat, itu ada yang namanya niat. Niat itu adalah tempatnya di hati, bukan diucapkan, tapi ucapan itu adalah bisa untuk memperkuat kepada niat tersebut. Ada pertanyaan? Silahkan. Ini seorang yang salah niat, kan ada juga ya. Iya, silakan. Kan ada juga ya, seorang misalkan salah niat, misalkan ketika melakukan ibadah gitu. Misalkan mau sholat duha nih 2 rakaat. Pas ini pas dilakuinnya 4 rakaat. Itu mengenai hal itu gimana sih? Niatnya mau sholat duha. Niatnya berapa rakaat? 2 rakaat misalkan. Ternyata pas di tengah perjalanan pas sholat, tanggung jadi 4 rakaat misalkan. Itu menambah apa masih di dalam satu sholat, apa emang sudah ditutup dengan salam? Satu sholat, jadi 4 rakaat, 1 salam gitu. Maksudnya iya gitu, 1 salam. Oke. Niatnya dia itu adalah mau sholat duha. Pas awalnya gitu. Sedangkan 2 rakaat. Dia niat awalnya dia mau 2. Iya. Kemudian di dalam perjalanan, dalam proses dia merubah niat kan? Iya, jadi 4. Niat awalnya ia menjadi 4. Yang menjadi pertanyaan apanya? Itu kan ada keterangan ulama sah tidaknya yang gitu. menyatakan bahwa kalau emang niat di tengah perjalanan, berarti yang di awal itu 2 dulu. Ya nggak sah, kan niatnya dia ada 2. Masa dia niatnya 2, kemudian menambah dalam proses. Menurut yang saya pahami tentang masalah niat itu, menjadi 2, itu adalah ada perubahan niat. Ada perubahan niat di proses itu. Berarti kalau mulai ibadah harus dari awal ya saja. Iya. Nggak boleh ibadah di tengah awal. Di tengah ada perubahan, nggak boleh saja. Tidak boleh karena sesuai dengan aturan yang sudah ada ketentuannya. Kecuali ada lupa. Beda lagi kan? Kalau lupa mungkin ditambah dengan ini kan penambahan rakaat kan? Iya. Nah itu nggak boleh. Menurut saya harus tetap 2. Terlepas nanti dia menjadi 3 rakaat karena lupa, itu beda lagi kaidah. Kalau niatnya awalnya 2, ya harus 2, konsisten dengan apa yang dia niatkan. Kemudian di dalamnya ada perubahan, apakah karena dia lupa, itu maksudnya adalah rukhsah atau yang disebut dengan toleransi. Pengen nambah menjadi 4, alangkah baiknya dia itu harus menutup dengan salam dulu. Sebagaimana sholat, al-mubtatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Itu kan sholat. Sedangkan sholat menurut bahasa kan ad-du'a. Ad-du'a itu kan memohon. Nah, sedangkan sholat itu diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Di mana tempat niatnya? Yaitu di dalam hati. Itu. Kemudian niatnya 2 rakaat, kemudian menambah jadi 4, itu menjadi batal niatnya. Berarti membatalkan niat awal, sedangkan yang menjadi sahnya suatu pekerjaan adalah niat awal dengan akhir harus sesuai. Tidak boleh menambah. Berarti itu menambah rukun, niatnya 2, kok kenapa menjadi 4, kan begitu. Iya, silakan ada pertanyaan lagi atau ada yang menambahkan? Silakan. Atau yang ini silakan. Ini cukup menarik ini Ustaz. Iya, silakan. Jadi jika misalkan sholat duha itu kan nggak ditentukan ya, maksudnya mau 4 mau 2 itu silakan bebas ya Ustaz ya. Mau 4 juga silakan, mau 2 juga silakan ya Ustaz ya. Boleh.
Terus yang tadi yang Ada jadi yang ulama. ya jadi penyebab batalnya ini Silakan. karena niat. Saya belum, mungkin kekurangan bacanya. Ini baru saya tahu ini bahasan jawaban dari Iya. Ustadznya kayak seperti. Mungkin yang saya tanyakan mungkin ya, apakah Ya. apa namanya? Ini yang menjadi penyebab batal itu di niat ini masuk di rukun bukan Ustadz? Rukun. Rukun. Terus yang Rukun. kemudian Iya. apa namanya? Apakah dalam niat ini kemudian jika misalkan dalam, misalnya kan ada juga sering ya kayak peristiwa-peristiwa macam itu udah pernah terjadi Ustaz. Waktu sholat-sholat kayak macam kayak gitu, sholat duha. Nah, Ya. Ya. terus Ustaz, jika misalkan kalau di dalam sholat itu kan kalau misalkan sholat misalkan zuhur 4 rakaat yang kemudian ditambahkan mungkin bisa jadi batal ya, atau dikurangi. Tapi kalau Iya. misalkan sholat duha ini karena memang ada apa namanya, nggak ada istilahnya mau 4 rakaat silakan, mau 2 silakan, cuma hanya tinggal merubah itunya. Kalau cuman ini apa namanya pembatalan karena niat, kalau saya secara pribadi Ustadz kayaknya mungkin perlu di ini juga Ustadz ya. Soalnya kan gini Teliti lagi. kalau singkatnya bahasanya kayak gini Ustadz, ini kan bicara persoalan niat itu kan yang penting mah kita mau ingin beribadah. Kalau cuma persoalan rukun, jumlah rukun dan sebagainya itu kan istilahnya hal yang dibolehkan kan Ustaz. Kalau mau dikurangi, Iya. mau ditambahin ya silakan. Tapi yang penting niatnya untuk sholat. Tapi kalau misalkan niatnya 2 rakaat yang kemudian bisa ini terus apa jadi batal itu. Tapi itu Iya. sih Gini loh. Ini yang saya pahami ya. Yang saya pahami, yang saya ketahui tentang masalah niat ya. Gini loh. Niat itu adalah salah satu daripada rukun. Yang namanya rukun ketika ditinggalkan, ketika diganti, maka akan membatalkan suatu perbuatan. Beda lagi dengan wajib. Contoh, ketika sholat ketika kita tidak tasyahud awal, itu berarti ada sesuatu yang ditinggalkan. Maka ada dispensasinya itu dengan sujud sahwi. Nah, sedangkan niat kita sholat, itu 4 rakaat, 2 rakaat itu tataran teknisnya. Kalau mau 2 begini caranya. Kalau mau 4 begini caranya. Kalau sholat duha 4 rakaat menggunakan tahiyat awal enggak? Saya baik nanya dulu ke Ade. Siapa nanya deh? Arun Ustaz. Iya, makanya yang jadi pertanyaan juga ya, yang jadi pertanyaan kemudian apakah dia mau jadi 4 itu udah baca tahiyat atau belum kayak gitu. Kalau misalkan belum, saya kira masih bisa gitu. Oke. Ya, kan saya yang pahami. Ketika niat kita menjadi 4 rakaat dari awal, pengen nambah, itu kan pekerjaan sunat ya. Itu dalam tata caranya. Kalau emang mau 2 rakaat, silahkan berawal daripada saya niat sholat duha 2 rakaat karena Allah kan begitu, ya kan? Atau dengan diawali dengan takbir. Nah, kemudian kita menambah menjadi 4 rakaat di waktu kita sedang melaksanakan 2 rakaat, berarti kita merubah niat. Sedangkan niat adalah setar awal. Setar awal. Kalau setar awal niatnya 2 rakaat, bereskan dulu 2 rakaat. Kalau mau 4 rakaat, tinggal menambah 2 rakaat lagi, tapi setelah salam. Kemudian kita dalam perjalanan, kita diilustrasikan kita mau perjalanan, mau berbelok arah karena hal sesuatu. Nah, itu juga ada catatannya, ada toleransinya. Contoh, kita sedang sholat air, ya kan? Maka diganti dengan tayamum. Ketika sholat ada kemudian turun hujan, sholatnya batal atau tidak? Kan balik seperti itu. Tidak, Ustaz. Bapak nanya nih ke Arwan nih, gini loh. Kita sedang sholat nih, sholat zuhur contohnya. Sholat zuhur itu kita melaksanakan sholat itu dikarenakan
karena tidak ada air, maka diganti dengan tayamum. Ketika kita sedang melaksanakan sholat, kemudian ada air, apakah sholatnya sah atau tidak? Ada hujan turun, blek hujan. Karena yang mewajibkan kita sholat, yang mewajibkan tayamum adalah karena tidak ada air. Kemudian setelah kita ketika kita sedang melaksanakan sholat, kemudian ada air atau turun hujan, apakah sholatnya sah atau tidak? Seperti itu dulu. Sah, Ustaz. Silakan, Dek Arwan. Sah, Ustaz. Wudunya batal nggak? Enggak, Ustaz. Alasannya? Iya tadi, Ustaz. Karena awalnya kan belum ada air. Tapi ada juga sih hadis kalau nggak salah itu, kalau ada air bisa juga ya, Ustaz ya. Ya gimana? Ya kalau misalkan nggak ada air awalnya, silakan. Putus di sini. Ya kalau misalkan awalnya nggak ada air, bisa aja, Ustaz. Sah aja gitu kan. Karena tidak ada air. Ya kan begitu? Yes, Ustaz. Kemudian kita sedang sholat. Ketika sholat ada turun hujan. Apakah tayamum kita batal atau tidak? Tidak, Ustaz. Apa? Enggak, Ustaz. Alasannya? Ya tadi awalnya kan karena pertama nggak ada air, Ustaz. Yang kemudian setelah kemudian ada air. Iya. Kita sedang sholat, ada air. Sedangkan yang bisa mensyaratkan kita tayamum karena tidak ada air. Ketika kita sudah tayamum, kemudian ada air, apakah tayamum kita batal nggak? Enggak, Ustaz. Tapi kalau nggak salah udah lupa soalnya kayak gimana. Kalau ada air itu biasanya ada dulu lagi ya, Ustaz ya, kalau nggak salah itu. Kalau tayamumnya karena alasan tidak ada air, nah gini loh, kalau tayamumnya dikarenakan alasannya tidak ada air, maka ketika ada air, tayamumnya harus diganti dengan maka batal. Tetapi karena tayamumnya karena sakit, itu kan ada alasannya kan? Kalau tayamumnya karena sakit, air kan ada. Air ada, banyak malahan mah. Tapi karena kita tayamumnya karena kita mungkin batangannya sakit atau badannya sakit yang kena air bakal membahayakan. Nah itu apakah tayamumnya batal nggak? Nggak batal kan? Walaupun airnya ada. Kalau niat awalnya karena tayamumnya karena tidak ada batal. Itu menurut pendapat fikih mazhab. Kalau alasannya karena tidak ada airnya itu adalah karena sakit, karena tayamumnya karena alasannya sakit, walaupun air banyak, tetap tayamumnya jalan, nggak batal. Jadi tergantung pada niatnya. Niat awalnya apa kita nih sholat tayamum ini? Apakah karena tidak ada air? Apa karena sakit? Kalau alasannya karena tidak ada air, kemudian kita sudah tayamum ada airnya, otomatis tayamumnya batal. Bahkan tayamum itu berlaku hanya untuk 1 kali sholat wajib. Kalau untuk sholat sunat beberapa kali pun tidak apa-apa. Nah, jadi alasan tayamumnya karena apa dulu? Kan begitu. Ada dasarnya. Nah, di situ itu menjadi catatan. Nah, kalau kita niatnya adalah 2 rakaat, kemudian di tengah-tengah jalan menjadi 4 rakaat, itu dalam tataran praktek. Karena dalam keterangan ada 2 opsi. Mau 2 rakaat atau mau 4 rakaat. Kalau mau 2 rakaat, beginilah niatnya. Kalau mau 4 rakaat, beginilah niatnya, kan begitu. Berarti niat awalnya kita 2 rakaat, ya udah sempurnakan 2 rakaat. Tengah jalan pengen 4, tutup dulu. Niat kita awal kan 2 rakaat. Setelah 2 rakaat, tutup dengan salam, kita berdiri kembali. Sedangkan kalau yang 4 rakaat kan tanpa tahiyat awal. Tahiyat awal dulu enggak kan?
Kalau sholat duha? Iya Ustaz. Halo? Enggak, Ustaz. Iya, itu tata cara fikih ya. Itu fikih. Oke, untuk sementara di pending dulu karena di sini Bapak udah ada azan. Silahkan diskusi dulu sementara, atau bagi yang sudah waktu zuhur di rumahnya atau di lokasinya masing-masing, silahkan untuk melaksanakan zuhur dulu. Kita lanjutkan setelah melaksanakan sholat zuhur berjamaah ya. Sementara ditutup dulu ya, bukan ditutup, di pending dulu. Bapak tutup dulu ini voice-nya, kemudian videonya juga dinonaktifkan dulu. Mangga, silakan yang mau sholat zuhur untuk melaksanakan sholat zuhur di lokasinya masing atau ke masjid berjamaah. Nah itu. Kemudian dalam masalah tayamum itu kan ada ketika kita tayamum alasannya karena kita tidak ada air atau karena alasan sakit. Kalau alasannya karena kita tidak ada air, kemudian ketika setelah salat kita melaksanakan tayamum kemudian melihat air untuk berwudu, maka ada pendapat ulama fikih yang menyatakan itu adalah otomatis batal. Karena yang membatalkan tayamum itu ada 3 yang Bapak ketahui. Yang pertama yaitu segala sesuatu yang membatalkan wudu, karena tayamum adalah pengganti daripada wudu. Yang kedua adalah karena melihat air, karena niat dia tayamum karena tidak ada air. Maka ketika kita sudah melaksanakan tayamum dan ada air, maka tayamumnya secara otomatis batal. Dan yang ketiga adalah riddah atau murtad, keluar daripada Islam, maka tayamumnya menjadi batal. Itu yang Bapak ketahui dari pendapat para imam mazhab fikih yang menyatakan pendapat yang membatalkan tayamum itu ada 3. Yang pertama adalah karena dia melihat air. Yang pertama adalah karena sesuatu yang membatalkan wudu, seperti ya buang air kecil contohnya kan. Kemudian yang kedua adalah melihat air atau menemukan air. Ketika kita sudah melaksanakan tayamum, kemudian selang beberapa menit ada air untuk berwudu, karena alasannya tayamumnya karena tidak ada air, maka secara otomatis tayamumnya menjadi batal. Dan yang ketiga adalah riddah atau murtad. Itu yang Bapak ketahui dari beberapa pendapat mazhab. Nah, itu. Jadi yang tadi pertanyaan sholat yang 2 rakaat jadi 4, ada pendapat ulama fikih yang menyatakan boleh karena itu dalam kategori sholat sunat. Itu yang Bapak ketahui. Silakan ke depannya, ini masalah asasiyah ini lebih condong kepada bab ekonomi, karena kajian daripada kaidah fikih ini adalah kita akan membahas tentang kaidah iktisad. Itu adalah salah satu contoh daripada daripada al-umuru bima qasidiha. Dari mana sumber dari al-umur bima qasidiha? Dia adalah bersumber daripada hadis, yaitu innamal a'malu binniyat. Itu baru satu kaidah ya. Silakan ada penambahan tentang masalah qawaid fikih yang asasiyahnya, baru satu kaidah yang kita bahas, yaitu tentang al-umuru bima qasidiha. Silakan ada yang menambahkan atau yang bertanya. Ada? Belum ada. Itu baru satu kaidah ya. Yang kedua, kaidahnya adalah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yaitu keyakinan tidak apa? Al-yaqinu la yuzalu bisyak, tidak keraguan itu adalah tidak apa? Tidak akan hilang karena keraguan, yakin. Al-yaqinu itu kaidah dasar keasasiyah yang kedua. Yang pertama al-umur bima qasidiha, yang kedua adalah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Silakan, ada yang mau membahas tentang al-yaqinu la yuzalu bisyak?
Silakan. Ada yang mau berkomentar tentang kaidah asasi kedua, yaitu al-yakinu la yuzalu bisyak, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan adanya keraguan. Di dalam kaidah-kaidah fikih banyak dibicarakan tentang masalah hubungannya dengan keyakinan dan keraguan. Contohnya gini, orang yang yakin suci dari hadas, kemudian dia ragu, apakah batal wudunya atau belum? Gitu kan? Maka dia tetap dalam keadaan suci. Nah, itu contohnya. Kita wudu. Nah, kita sudah melakukan wudu. Kemudian ada keraguan, apakah kita yakin batal atau tidak? Maka di situ adalah yang pertama, yakin dulu. Al-yakinu la yuzalu bisyak. Makanya tidak ada keraguan, maka tetap dalam keadaan suci. Karena keraguan itu tidak bisa, keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan adanya keraguan. Contoh yang lain, dalam hal sholat. Contoh, sholat kita, contohnya sholat zuhur. Nah, di situ ada satu keraguan, apakah kita sudah 4 rakaat atau 3 rakaat. Maka ketika dalam hal sholat itu lebih utama, harus mengambil kepada yang kecil. Kalau kita yakin apakah kita sudah 4 atau 3, maka yang kita ambil adalah yang 3. Tetapi keraguan tapi ujungnya harus diganti ditambah dengan sujud syahwi. Yakinkan bahwa kita 3 rakaat, walaupun kita tidak tahu kan apakah kita sudah 4 atau 3 rakaat, itu contoh dalam sholat. Kemudian al-yakinu la yuzalu bil yakini misluhu. Itu contohnya kaidah kepanjangan daripada al-yakinu la yuzalu bisyak itu adalah al-yakinu la yuzalu bil yakini misluhu. Apa yang kita yakini bisa hilang karena adanya bukti lain yang meyakinkan pula. Nah, keyakinan itu akan hilang karena ada bukti sesuatu yang meyakinkan. Contohnya, kita sudah berwudu, tetapi kemudian kita yakin pula telah buang air kecil, maka wudu kita menjadi batal. Nah, jadi keturunan daripada kaidah asasi yang kedua, al-yakinu la yuzalu bisyak itu, ada juga kaidah ke bawahnya itu adalah al-yakinu la yuzalu bil yaqini mislihi. Maksudnya artinya adalah apa yang kita yakin bisa hilang karena adanya bukti yang lain, maka itu juga akan menjadi sesuatu itu menjadi batal. Contohnya, kita sudah berwudu nih, kemudian kita yakin bahwa kita telah buang air kecil, maka wudu kita menjadi batal. Itu kaidah yang pertama. Yang kedua, ada yang namanya annamasa bata yakin la yurtafa'u bil illa yakin. Apa yang ditetapkan atas dasar keyakinan tidak bisa hilang kecuali dengan keyakinan yang lagi. Gitu. Contohnya dalam hal masalah tawaf. Tawaf ditetapkan dengan dasar dalil yang meyakinkan, yaitu dengan adanya 7 putaran. Kemudian dalam keadaan tawaf, seseorang ragu apakah yang dilakukannya putaran ke-6 atau ke-5, maka yang meyakinkan dalam jumlah ke-5, karena yang meyakinkan itu adalah jumlah yang ke-5, karena putaran yang ke-5 adalah yang sudah meyakinkan. Kalau yang ke-6 kan ragu-ragu. Nah, jadi gini, contohnya kita lagi tawaf di Baitullah. Nah, di situ ada suatu pertanyaan dalam diri kita, apakah kita sudah 5 putaran atau 6 putaran? Nah, yang mana yang sudah yakin? Yang 6 atau yang 5 kira-kira? 5. Yang 5, maka kita ambil yang yakin, berarti yang 5, karena 5 itu sudah dilakukan, sedangkan yang ragunya itu adalah 6. Maka di situ ada kaidah annamasa bata yakin la yurtafa'u illa biyakin. Apa yang ditetapkan atas dasar keyakinan tidak bisa hilang kecuali dengan keyakinan. Kalau kita tawaf di Baitullah, apakah 5 atau 6, maka yang yakin pasti adalah yang 5. Maka kita mengambil yang 5 putaran. Itu contoh daripada annamasa bata yakin la yartafa'u illa biyakin. Kemudian juga ada al-aslu bara'atu zimmah. Hukum asal adalah bebasnya seseorang daripada tanggung jawab. Contohnya anak kecil.
anak kecil yang lepas dari tanggung jawab melakukan kewajiban sampai adanya waktu balik. Nah, maka di situ makan dan minum asalnya dibolehkan sampai dalil yang melarang makan minum itu yang diharamkan. Itu contohnya setiap makan itu boleh kecuali ada keterangan bahwa sesuatu ini adalah yang menjadi haram. Dan itu kaidah al-yakinu la yujalu bisyak itu banyak jabarannya ke bawah. Ada berapa? Kurang lebih dari berapa? Ada sampai ada lebih dari 6-nya atau 7-nya. Karena kaidah al-yakinu la yujalu bisyak ini adalah kaidah asasiyah. Nanti dari kaidah asasiyah ini akan bercabang lagi. Yang tadi Bapak sebutkan ada al-yakinu la yujalu bil yakini mislihi, ada juga kaidah annama sabata yakin la yurtafa'u illa biyakin, kemudian ada al-aslu bara'atul zimma, al-aslu baqau makana ala makana malam yakuma bi ghairihi. Itu adalah kepanjangan atau bagian-bagian daripada kaidah yang pertama, yaitu al-yakinu la yuzalu bisyak. Silakan, ada yang sampai di sini dulu, ada pertanyaan atau ada komen, silakan. Iya. Mm-mm. Keyakinannya, ada nggak dalil yang menunjukkan bahwa dia itu batal wudhu? Bukti. Asalnya dia punya wudhu, kemudian ya, oh berarti ada bukti kan? Ada bukti. Setelah beberapa hari, pembuktiannya kan setelah beberapa hari kan ya? Iya, beberapa hari. Nah, bagaimana sholat itu? Kan begitu? Ya, karena sudah terlewat di situ. Kalau emang dia yakin benar-benar, bisa aja di situ dengan sholat di situ, maka kaidahnya adalah bisa berubah keyakinan karena ada bukti yang lain. Akan tetapi ini kejadiannya yang lalu. Bagaimana? Kan gitu. Bagaimana sikap kita terhadap apa yang telah kita lakukan bahwa itu adalah batal? Kan gitu pertanyaannya ya. Silakan. Ada yang mau menjawab? Iya, tentang sholatnya kan yang sudah terlewatkan. Iya. Silakan. Ada yang berpendapat? Silakan yang lainnya untuk berkomentar. Bapak harapkan semuanya ikut Kurang jelas jawab atau ikut berkomentar. Kurang jelas. Jelasin lagi ya. Pertanyaan begini. Seseorang dia itu wudhu, kemudian sholat. Setelah sholat, bahkan 1 hari kemudian, bahwa dia itu sebelum sholat dia itu batal, tapi pada waktu itu yakin dia itu tidak batal, tapi setelah melaksanakan sholat kemudian sehari kemudian dia teringat kembali, oh iya setelah saya langsung sholat. Nah, bagaimana dengan sholatnya yang sudah kejadian kemarin itu? Batal, Sat. Karena batalnya itu sebelum saat itu yakin, Sat. Maksudnya kan di hari berikutnya kan ingat, sudah yakin, Sat. Sudah dalam keadaan yakin. Ya diulang lagi, Sat.
dengan Seperti sholatnya. karena kan seperti orang yang lupa belum wudhu, seperti orang yang lupa belum wudhu, Iya. di kemudian hari ternyata ingat, ya itu sama saja dengan sholat tanpa wudhu, Sat. Sedangkan kan wudhu itu rukun, Sat. Syarat bukan rukun, syarat. Oh iya, syarat. Iya. Iya, Sat. Ya. Jadi ya batal Itu sholatnya, syarat Sat. untuk. Nah, bagaimana dengan sholatnya? Ya, sholatnya Yang harus sudah harus dilewatkan. diulang lagi, Sat. Seingatnya gitu. Seingatnya. Karena kan ini kondisinya Di situ. yang pertama al yakin la yajul bisak ya. Soalnya kan pas ingat Iya. dia sudah batal sebelum sholat itu kan sudah menjadi keyakinan gitu. Itu yang pertama gitu. Yang keduanya ya permasalahannya sama dengan orang yang lupa gitu. Misalkan ya kayak tadi gitu, sholat lupa berwudu gitu. Ternyata selang beberapa lama ingat, ya harus diulang lagi, Sat. Karena rupiah kolam ansala sah, yaitu hatta yastayqizo kan, Iya, Sat. ada hadis seperti itu. Itu kan masuk juga ke lupa ya, Kemudian Sat, dalam ya? sholat, Masuk juga ke lupa ya itu ya, Sat. gimana? Yang tadi, yang permasalahan yang tadi masuk juga ke lupa ya, Sat ya. Kan di hari Kalau kemudian, prosesnya lupa. ya kan di hari kemudian baru ingat gitu. Sedang pas ingatnya itu yakin, dia ingatnya yakin gitu. Ya. Apakah hilang sholat gugurnya sholat tersebut karena dia lupa, atau bagaimana dengan sholatnya tersebut? Diulang atau bagaimana? Diulangi, Sat, seingatnya, Sat. Ingatnya dengan niat Yang dengan niat ya sholat yang ditinggal, sholat yang tadi gitu, misalkan yang permasalahan tadi sholat duhur, ya diniatkan saja sholat duhur gitu di waktu dia ingat gitu. Ini yang menjadi pertanyaannya, lupa atau nggak sadar ini? Ini bicara Ya, alam kesadaran atau bicara lupa gitu loh. Sebenarnya sih kelupa ya saja ini ya. Lupa itu kan Merucut. niat. Sebenarnya sih masuknya kelupa ya. Lebih kelupa ya maksudnya gitu. Ya, kelupa ya maksudnya ya. Sadar itu beda nggak sih? ya gimana? Ada yang berpendapat lagi? Jadi permasalahan yang tadi Saudara Rizky. Kemudian menjadi pertanyaannya, apakah sholat yang sudah yang sudah dilakukan kemudian disadari bahwa dia udah pernah melakukan pembatalan wudhu, kemudian sholat itu berarti kan sholat yang sudah mengulangi lagi ya. Ini berarti ada pertanyaan juga, kalau misalkan orang yang nggak sholat itu berarti nanti setelah dia ada merasa dia bertobat ya, udah bertobat, berarti dia harus mengulangi lagi sholat yang sudah dilewati gitu, mungkin kira-kira. Silakan. Ada semakin banyak pertanyaan nih. Dari pertanyaan yang tadi bisa beranak nih pertanyaannya. Silakan. Ada yang mau komentar lagi? Tadi ada yang berpendapat bagaimana sholatnya, yaitu ada diulangi lagi. Kemudian ada yang pertanyaan yang kedua, dia itu lupa apa emang nggak sadar, kan begitu ya, Pak Arwan Wabula? Iya, Ustaz. Silakan, ada yang mau berkomentar lagi? Ya kalau saya sebenarnya permasalahan tadi lebih ke lupa ya. Soalnya kan Ajam bilangnya pas ingat gitu. Kalau pas ingat kan awalnya lupa gitu. Kalau ngomong ingat gitu, pas ingat berarti awalnya lupa gitu. Kalau maksudnya permasalahannya kelupa ya tadi yang hadis tadi rupi'al kolam anas salatin yang tadi Ansalasa. iya. Jadi kan kalau misalkan benar kan sudah yakin nih batal gitu sebelum sholat ya kayak tadi lah diulang lagi, Sat. Diulang lagi.
Oke, Bapak menambahkan ya. Dalam sholat itu ada 3 waktu ya. Ada adaan, ada dalam fikih itu ada adaan, ada kodoan, ada i'adan dalam waktu itu. Berarti niatnya berarti kalau begitu kodoan atau adaan? Ada yang berpendapat lagi? Dalam pelaksanaannya, itu kan mengganti sholat zuhur. Contoh Kodoan, sholat zuhur. Kodoan. Ada kodoan. Dalam Abu Jahro itu kitabnya, ada kitab Abdul Khalaf, bukan Abu Jahro. Ada waktu itu terbagi 3. Ada adaan dalam fikih itu kitab Abdul Khalaf. Ada kodoan, ada i'adan. Itu sholatnya apa? Kodoan, i'adan, apa adaan? Ustaz, maaf Ustaz, i'adan Ustaz, mengulang. I'adan. I'adan Ustaz. Saya kalau nggak salah pernah baca di usul fikih. Ya. Ya, i'adan Ustaz. Mengulang I'adan, kan? jadi mengulang gitu. Karena Ya, kan karena kan apa namanya, di hadis Aisyah, ya di hadis Aisyah tidak ada qada dalam sholat gitu. Ya. Kami diperintahkan untuk mengqada saum dan tidak mengqada sholat yang itu. Jadi saat itu tidak ada qada. Tidak ada kodo dalam sholat, yang ada cuma dalam kitab Abdul Khalaf ada 3 waktu, yaitu masalah adaan, kodoan, i'adan. Maka sholat itu ada 2, yaitu ada adaan, ada juga i'adan. Contoh, kita lagi perjalanan, kita niat sholat, kemudian kita sudah melaksanakan. Contoh ketika kita menjadi dalam masjid, kita udah sholat, kemudian adan, kemudian qomat, kita mengulangi lagi. Nah, di situ waktunya adalah bukan adaan niat sholat kita, yaitu i'adan, jadi pengulangan. Maka waktu kemarin yang lupa itu menurut daripada pembagian waktu dalam fikih, bukan fikih, usul fikih Abdul Khalaf, maka termasuk kategori i'adan, itu pengulangan karena sudah dilakukan. Maka kalau diulangi lagi, maka niatnya adalah i'adan. Kapan? Ketika dia yakin bahwa kemarin itu saya sholat zuhur, setelah wudhu, setelah sholat zuhur itu adalah saya sudah batal. Padahal pada waktu hari H, saya yakin. Kan gitu, pertanyaan yang awal itu, saya yakin bahwa saya sudah wudhu. Kemudian besok lusa, ada sesuatu yang datang, bukti yang meyakinkan bahwa saya sudah batal. Maka di situ adalah jawabannya adalah untuk mengulangi sholat tersebut, dan itu termasuk bagian daripada lupa. Dan itu adalah ada suatu keyakinan, walaupun dulu kemarin itu adalah sudah melakukan, tetapi ada bukti yang meyakinkan, maka keyakinan itu tidak bisa dirubah dengan sesuatu yang ragu. Kan begitu. Tadi pertanyaan siapa namanya? Rifki ya? Siapa? Azam. Ya. Silakan. Ada pertanyaan lagi tentang masalah al-yakinu la yuzalu bisyak. Ini ketika mau sholat duhur misalkan, kan suka agak ingat gitu juga. Jadi karena saking terbiasa gitu ya, di dalam hati itu tidak tercantumkan niat untuk duhur gitu. Jadi segeraknya badan aja gitu. Misalkan datang ke masjid ya tanpa ada ingatan mau sholat duhur gitu. Yes, jadi melakukannya karena kebiasaan gitu saja. Ketika mau sholat misalkan tidak ada niatan ketika di hati gitu. Jadi itu gimana Seth? Yang Bapak ketahui ya, tentang masalah niat itu harus tertanam, karena inamal a'malu biniat, segala sesuatu dengan niat. Dia datang ke masjid niatnya bagaimana? Dia niatnya ke masjid mau apa? Apakah karena dengan emang waktunya siang sholat itu sholat zuhur? Kan bisa aja. Mungkin dia sholat mutlak di masjidnya.
Oleh karena itu, niat menjadi tolak ukur standar bahwa segala sesuatu perbuatan harus dicari dengan niat. Berarti dia bekerja tanpa niat, tanpa ruh dalam bahasa istilah yang lainnya. Segala sesuatu. Jadi antara niat, kemudian ucapan dan perbuatan harus bersinergis, harus berkesinambungan. Sedangkan dia melakukan tanpa ada niat, itu apa namanya? Oleh karena itu, segala sesuatu, baik hal dalam masalah ibadah, baik ibadah mahdoh atau ghair mahdoh, itu harus dengan niat. Nggak mungkin orang datang ke suatu tempat tanpa ada niat. Apakah niatnya mau main-main, atau dia niatnya karena ingin sholat, ataukah dia kan ditentukan niatnya. Sholat zuhur ya, harus ditentukan bahwa saya niat sholat zuhur dalam hati. Ketika Allahu Akbar itu kan ada dalam hati kita bahwa kita niat takbir itu adalah niat untuk sholat zuhur dalam hati. Dan itu adalah menjadi tolak ukur. Karena awal mulanya, kalau awalnya niatnya baik, maka kalau dalam hatinya sudah ada niat, dan itu menjadi patokan awal segala amal perbuatan. Itu dasarnya mungkin hadis yang pertama ya, dalam hadis Arba'in kan itu. Innamal a'malu binniat. Semua amal, semua perbuatan harus didasari dengan niat. Karena sudah kebiasaan, maka niat itu ada penguatan. Biar kita tidak lupa atau kita biar lebih kuat niat kita, maka di situ ada yang namanya pendapat ulama, pendapat fikih, ada yang dilisankan, ada juga yang tidak dilisankan. Walaupun dalam prakteknya niat itu adanya di dalam hati. Wa mahalluhu fil qalbi, dan tempatnya niat itu adalah ada dalam hati. Itu hanya untuk memperkuat atau mengingatkan biar lebih afdol, karena kita sebelum sholat istilahnya harus ihtidarus sholat. Kita harus mengumpulkan apa yang akan dilakukan sudah terrangkum dalam niat kita ini. Bahkan niat kita mau sholat, kita sudah harus persiapan. Harus baik dengan niatnya, mulai pakaiannya, apalagi dengan tadi syarat sholat adalah harus wudhu, berarti dia wudhu niatnya untuk sholat. Walaupun wudhu tidak hanya untuk sholat. Contoh, ada syaratnya wudhu adalah untuk sholat. Sholatnya sholat apa? Bisa sholat wajib atau sholat sunat. Kecuali tayamum. Kalau tayamum berlaku hanya untuk sholat wajib, dan sholat wajibnya pun hanya untuk 1 kali. Kalau untuk sholat sunat bisa beberapa kali. Mungkin seperti itu. Silakan, ada yang mau berkomentar? Kalau saya mau Ustadz ya, pertanyaannya itu nggak ini Ustadz, di mana kebiasaan itu harus dibedakan sama niat. Kebiasaan itu kan yang mudah dilakukan. Iya, niat itu kan sesuatu yang dalam hati. Misalkan kebiasaan itu kan kalau udah terbiasa berarti dia udah mudah, nggak berat gitu loh. Betul. Artinya dia hari kata apa udah biasa gitu kan. Nah kalau misalkan udah ada waktu ya pastilah semua orang punya niat gitu. Nggak mungkin nggak datang nggak sadar. Kecuali kalau misalkan nggak sadar berarti nggak ada hukum di sana gitu loh. Ketika dia udah ada panggilan berarti udah ada itu di sana. Udah ada kesadaran dan dia harus ke masjid, ada panggilan gitu. Karena dia terbiasa. Cuma menentukan. Betul. Terus? Kayak gitu Ustaz. Bukan gue marah nama. Jadi nggak mungkin orang datang di masjid nggak ada niatnya gitu. Iya. Adapun kalau anak kecil datangnya itu kan mungkin karena dia belum balik, paling nggak ada hukum selain itu kan. Kenapa hukum juga diberlakukan orang yang balik ya karena udah orang sadar gitu. Anak kecil datang di masjid karena diajak aja gitu. Karena ikut orang tuanya misalnya kayak gitu. Dan itu juga ditentukan ke masjid juga kan mau sholatnya sholat apa dulu? Apakah sholat sunat dulu? Apakah sholat pardu atau sholat mutlak? Nah di situ ketika udah biasa datang ke masjid, yaitu sholatnya sholat apa? Karena di masjid kan salah satu tempat untuk sholat. Nah sholatnya kan macam-macam. Bisa aja dia datang ke masjid hanya niat untuk sholat duha. Apakah dia sholat sunat tahiyatul masjid? Nah di situ ada penentuan juga. Udah biasa jam 1 pasti zuhur. Kadang-kadang kan kita nggak tahu mau sholat apa dulu. Nah di situ ada penekanan untuk masalah niat. Saya meniat sholat sunat tahiyatul masjid. Oh iya, saya sholat mungkin sholat duha. Kebetulan waktu duhur itu adalah saya niat sholat zuhur. Cuma tetap niat itu ada. Walaupun dalam
Karena dalam hati tetap ada niat. Kalau udah kebiasaan, emang kebiasaan itu namanya refleks kan? Atau sesuatu itu di bawah alam sadar. Tapi yang namanya niat tetap harus ada. Karena orang berbuat itu pasti ada niat. Tidak mungkin tidak ada niat. Gitu. Silakan ada yang mau menambahkan. Itu baru kaidah yang kedua ya. Kaidah yang pertama sudah, yang pertama dan yang kedua. Silakan ada mau menambahkan kaidah sampai kaidah ketiga atau cukup? Silakan. Karena ini udah jam 12:30 lewat ya, waktunya istirahat juga. Karena Bapak nanti jam berapa? Jam 1 Bapak mulai ngajar semester 1. Cukup sekian? Baru 2 kaidah asasiah ya, dari 5 nih. Silakan untuk yang 3, 4, 5-nya didiskusikan atau dipelajari lebih lanjut. Bapak hanya membuka prolognya aja, kuncinya aja. Silakan untuk dikembangkan melalui diskusi, melalui ya membaca dari beberapa sumber. Kemudian nanti kalau memang ada hal-hal yang perlu disampaikan. Jadi kaidah asasiah yang 5 ini baru terbahas 2 ya. Mudah-mudahan bisa dikembangkan lebih bagus lagi oleh mahasiswa semuanya. Jadi 5 dasar itu semua kaidah yang ada, fikih yang semuanya mungkin ada puluhan atau ratusan, itu terangkum dalam kaidah asasiah. Tidak boleh bertolak belakang dari 5 kaidah dasar itu. Makanya disebut juga asasiah atau pondasi. Nanti kedepannya dari kaidah 1 al-umuru bimaqasidiyah itu akan berkembang kembali menjadi puluhan daripada kaidah-kaidah selanjutnya gitu. Dan itu adalah termasuk kaidah asasiah yang 5 itu wajib untuk dipahami juga dan dikembangkan. Nanti bagiannya baru masuk ke kaidah iktisad. Dari mana kaidah iktisad ngambilnya? Yaitu nanti di situ ada beberapa cabang daripada kaidah-kaidah ekonominya. Salah satunya adalah ngambil daripada kaidahnya dari hadis, referennya atau kata-katanya, yaitu al-aslu fil mu'amal al-ibahah hatta yadulu ala tahrim atau laluha. Jadi ada setiap muamalah itu adalah boleh sebelum atau sampai ada keterangan yang menghalalkan atau yang mengharamkan. Itu bagian daripada kaidah iktisad ke depannya. Mungkin cukup untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita semangat dan mendapatkan ilmu manfaat. Dan kita insya Allah untuk dilanjutkan minggu depan atau 2 minggu ke depan lanjutnya. Karena minggu depan itu kalau tidak salah libur ya. Tanggal hari Selasa itu. Oleh karena itu nanti untuk pembagian tugasnya kepada mahasiswa Kang Salehudin untuk mengirimkan makalahnya ke Bapak. Langsung japri aja. Kemudian persiapan juga untuk materi selanjutnya yaitu kaidah fikih muamalah, kaidah fikih yang pertama sampai yang kelima. Rencananya karena ini kaidahnya ada 40 kaidah fikih iktisad. Jadi setiap mahasiswa bisa membahas 5 kaidah aja dengan berikut contohnya atau berikut dalil-dalilnya. Ini kaidahnya ini, contohnya apa, dalilnya apa yang menerangkan kaidah pertama atau kaidah yang kedua. Jadi mahasiswa semuanya untuk mempersiapkan materinya, makalahnya untuk minggu depan. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Mari kita tutup dengan bacaan kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shoulder